Guys, banyak yang ngomong katanya Doktif itu pecah kongsi sama Nikita Mirzani gara-gara Nikita Mirzani tidak mau menjabat tangan, nggak mau salaman sama Doktif. Nih ya, gue nggak ngerti nih para buzzer itu mau sampai kapan sih ngelakuin fitnah-fitnah terhadap mereka berdua. Ya, ini maksudnya apa sih? Ya, kalian sadar nggak? Tindakan kalian sering ngefitnah, sering ngebully, sering jelek-jelekin, itu sama aja kalian menjatuhkan orang yang kalian bela. Kalau lu punya mata, gue kasih tahu. Lu lihat nggak tangan Nikita Mirzani gini, tangan Doktif gini. Nikita Mirzani itu seolah kayak baru menurunkan tangannya, bukannya menolak, bukannya begini nih, bukannya gimana lah gitu istilahnya. Tapi ini kita baru menurunkan tangannya dari Doktif. Itulah yang sebenarnya terjadi. Kenapa kok dipenggal-penggal jadinya? Ya kenapa Nikita Mirzani wajahnya itu memalingkan ke Dokter Oki? Lu lihat dong, dalam persidangan Dokter Oki nangis kayak gitu. Kita aja kalau ngelihat ada saudara kita atau misalnya teman kita nangis kayak gitu, pasti kita juga pasti akan cepet-cepet pengen menenangkan orang yang nangis itu. Benar nggak? Demikian juga Nikita Mirzani terhadap Dokter Oki. Itu tandanya apa? Persahabatan mereka semua antara Dokter Oki dengan Nikita Mirzani itu sangatlah erat. Itu menjadi contoh yang baik juga buat kita semua. Ya, jadi buat para buzzer yang coba menggiring opini bahwasanya Doktif ini pecah kongsi dengan Nikita Mirzani, itu salah besar ya guys. Itu sama sekali enggak. Kalian bisa lihat dong dari gerakan tangannya Nikita Mirzani dari tangannya Doktif. Itu baru kelihatan banget menjabat tangan, bukannya menghindar dari Doktif. Karena gerakannya itu ke bawah Nikita Mirzani itu. Coba kalian belajar nilai kesananya, jangan mau tergiring opini. Ya, justru ya kalian yang menggiring opini kayak gini, lama-lama justru mencelakakan orang yang kalian bela sendiri loh. Ya, terutama RG yang kalian bela, gue sebut di sini inisialnya. Ya, dan kenapa wajah Nikita Mirzani itu memalingkan dari Doktif? Bukan berarti dia tidak melihat Doktif. Setelah salaman dia orang yang namanya orang pengen cepat-cepat buru-buru menenangkan temannya, sahabatnya. Kita pun pasti akan melakukan hal yang sama kok. Bukan berarti pecah kongsi. Nah, ini harus digarisbawahi nih ya. Jangan sampai hal ini justru menggiring opini kita melihat ada apa nih. Ya akhirnya digoreng-goreng lagi, ya akhirnya tambah panjang lagi urusannya gara-gara ulah kalian semua. Makanya ini para buzzer dengan orang yang dibela sama-sama, kata gue, aduh nggak ada etikanya dan nggak ada adabnya gitu. Harusnya kasus besar dikecilkan, kasus kecil ditiadakan. Ini malah kasus yang ada seolah-olah permasalahan yang ada tuh dilama-lamain seolah-olah gitu. Entah apa maunya, tapi justru dengan kalian seperti itu, justru itu akan membuat kalian jatuh sendiri. Gue bilang, ya makanya hati-hati dalam berkata-kata, hati-hati dalam memenggal kejadian sebenarnya. Itu nggak baik loh, gue bilang. Oke? Nikita Mirzani dituduh memeras 4 miliar rupiah dari Dr. Reza Gladys, tapi muncul pertanyaan krusial dari Bang Leonardus. Kalau yang menggugat uang prestasi Nikita itu ke pribadi Dr. Reza Gladys, bukan ke PT. Bukankah itu artinya 4 miliar yang diterima dari Reza Gladys itu sebagai pribadi? Kalau di eksepsi Nikita Mirzani malah dibilang produk PT yang jadi objek tekanan. Ini blunder nggak sih? Nah, jujur ya, sahabat cendol, ini pertanyaan keren banget ya, dan memang butuh analisa yang cukup bikin netizen cendol siang ini langsung melek. Keren, Abang Leonardus, keren. Izinkan saya ngejawab ya, Bang. Nah, jadi pertama-tama kita pisahkan dulu ya, sahabat cendol, ini dua ranah yang berbeda ya. Pertama adalah laporan pidana dari Dr. Reza Gladys ke Nikita Mirzani terkait dugaan pemerasan. Kemudian gugatan perdata dari Nikita Mirzani ke Dr. Reza Gladys terkait dugaan wan prestasi. Nah, jadi konteksnya beda ya. Nikita menggugat wan prestasi karena dia merasa sudah ada kesepakatan lisan dengan Dr. Reza Gladys dan suaminya secara pribadi ya untuk melakukan review produk secara baik-baik. Namun menurutnya malah dilaporkan. Kemudian kenapa sih yang digugat uang prestasi adalah Dr. Reza Gladys secara pribadi, bukan PT gitu ya. Karena menurut saya Nikita beranggapan yang datang dan berunding, yang mengirim uang dan membuat janji adalah Dr. Reza Gladys dan suaminya, bukan sebagai direksi atau kuasa dari PT, melainkan sebagai individu. Jadi harusnya sih wajar ya teman-teman jika Nikita Mirzani menggugat secara pribadi, bukan entitas PT. Lalu kenapa di eksepsi disebut subjek hukum yang relevan seharusnya PT atau PT Glavicia ya, bukan pribadi Dr. Reza. Ini karena menyasar pada objek ancaman ya, yaitu produk Glavicia.
Nah, di sini sangat krusial ya, sahabat channel. Jadi di dalam dakwaan jaksa penuntut disebut bahwa ancaman Nikita Mirzani itu berupa akan membongkar dan menyebarkan keburukan tentang produk Glavisya. Lalu dikaitkan dengan kredibilitas Reza Gladys sebagai dokter. Tapi secara hukum, jika yang dijadikan alat tekanan adalah produk yang dimiliki oleh PT ya, maka yang harus diuji apakah Reza Gladys secara pribadi berhak merasa dirugikan atau dicemarkan ya atas produk yang bukan miliknya secara individu. Lalu siapa sih sebenarnya korban pemerasan? Jadi secara faktual uang 4 miliar memang berasal dari Dr. Reza Gladys secara pribadi. Ini yang dikuatkan oleh jalur transfer dan pengakuan dalam gugatan. Namun secara yuridis jika kita melihat unsur utama di dalam pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP. Jadi jika unsur pemerasan adalah mengancam mencemarkan nama baik, maka harus diuji lagi ya apakah ancaman itu menyerang kehormatan Reza sebagai pribadi ataukah produk yang bukan miliknya langsung secara hukum. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi sahabat cendol, menurut netizen cendol tidak ada kontradiksi antara gugatan perdata dan eksepsi pidana. Kemudian gugatan perdata menyasar relasi pribadi yang membuat kesepakatan. Selanjutnya eksepsi menyasar legal standing korban pemerasan, terutama jika objek ancaman adalah milik perseroan. Karena gini sahabat channel, kalau memang produk yang jadi objek tekanan dan produk itu dimiliki oleh PT ya, maka argumen eksepsi menurut netizen channel itu sah-sah saja untuk diuji. Ingat ya, untuk diuji belum tentu diterima atau tidak. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Dr. Reza Gladys bisa merasa dirugikan oleh sesuatu atau aib yang bukan dia miliki secara hukum? Nah, ini pertarungan yang sangat menarik ya, sahabat channel, dan ujungnya nanti akan sangat ditentukan oleh cara hakim menilai kredibilitas, itikat, dan konteks hukum dari masing-masing pihak. Oke, sahabat channel, jika kalian tertarik dengan edukasi yang diberikan oleh netizen channel, silakan follow ya. Kemudian tinggalkan komentar, like, dan share. Oke, video barusan itu menunjukkan atau bukti kalau memang Doktif dan Nikita Mirzani ini memang bersalaman. Tapi itu setelah Nikita Mirzani cipika-cipiki dengan 3 sahabatnya dan lain-lain. Meskipun perlakuan yang diberikan oleh Nikita Mirzani kepada Doktif ini berbeda dengan teman-temannya atau sahabat-sahabatnya. Kalau sahabat-sahabat Nikita Mirzani ini cipika-cipiki, peluk begitu ya, dan sorot matanya itu benar-benar dilihat kepada sahabatnya gitu. Tapi kepada Doktif memang cuman kayak salaman aja gitu tanpa melihat wajah dari Doktif itu sendiri. Dan Doktif pun sudah klarifikasi bahwasannya di antara dia dengan Nikita Mirzani itu tidak terjadi apa-apa ya guys.